Astaga, Kiki Saputri jadi korban pelecehan. Kabar pilu datang dari Kiki Saputri. Selasa 3 Oktober kemarin, komika Kiki Saputri membagikan kabar buruk. Ia mengumumkan jadi korban pelecehan verbal di media sosial oleh seorang follower. Meski dihina-dina dengan ajakan sang follower, Kiki masih menanggapi santai, tak terkesan emosi apalagi sampai berniat memolisikan. Kiki malah menyuruh sang follower untuk kerja menghasilkan uang. Saling menguntungkan atau tidak, tapi ya pergesekan di dunia media sosial tuh pasti ada aja. Kadang-kadang kita salah ngomong, kita niatnya baik tapi nangkapnya nggak baik. Dilemparkan ke mata halayak ramai, ke netizen, ya udahlah, kita nggak pernah tahu nih kita di pihak yang disupport atau yang justru dijatuhkan. Entah mimpi buruk apa yang dialami Kiki Saputri, ia yang selalu menebar ceria di media sosial justru malah menjadi korban pelecehan verbal di media sosial. Meskipun terkesan menanggapi bijak ungkapan tak senonoh sang follower, Kiki Saputri tetap mewanti-wanti netizen agar berhati-hati dan pintar main media sosial. Sosial media termasuk juga buat Kiki juga, karena kan kadang-kadang Kiki juga kalau ngomong cepat-cepat baik, kita ngomongnya maksud bercanda atau apa, diterimanya beda. Nah itu termasuk yang doxing juga kadang-kadang Kiki juga ada beberapa yang netizen udah buka aja identitasnya, misalnya kalau ada haters kan polisiin aja, tapi kan ketika kita melakukan itu gak tega banget ya dia nggak kayak gitu. Jadi kayak ya semuanya harus dipikirin hati-hati. Ya, Kiki tak pernah membayangkan bakal jadi korban pelecehan followernya sendiri. Namun ia sadar apa yang menimpa dirinya Selasa kemarin adalah resiko yang harus ia terima sebagai public figure. Lantas karena alasan itukah Kiki tak mau melaporkan sang follower nakal ke pihak kepolisian? Salah satu resiko sebagai public figure adalah tindak tanduk kita pasti dilihat terus sama netizen. Punya udah masalah digali-gali, nanti kalau ada kasus, oh pantas aja dia dulu begini ya gitu. Ini Kiki 10 tahun yang lalu. Ini Kiki kayak gitu. Itu hal yang salah satu resiko, jadi buat teman-teman, buat aku juga lebih hati-hati aja. Ya dalam hati saya mengampuni beliau lah. Udahlah, saya serahkan kepada teman-teman kepolisian. Pencuri mobil tertangkap, Karen Delano temui pelaku. Host KDI Karen Delano akhirnya dapat bernafas lega. Sang sopir berinisial FE yang bawa kabur mobil miliknya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian di kawasan Bandung, Jawa Barat. Ditemani kuasa hukumnya, Karen mendatangi Polsek Setiabudi guna menjalani pemeriksaan dan bukti tambahan terkait kasus penggelapan mobil miliknya. Karena ini pengalaman saya pertama, saya tuh yang membuat saya kagum dan kaget karena cepet banget prosesnya. Jadi total yang terlibat ya, kami duga adalah sebanyak 5 orang. Mobil tersebut sudah berpindah tangan. Keberadaannya sendiri sekarang kita sudah ketahui. Ya insya Allah dalam waktu dekat kita dapat temukan. Untuk unit kendaraannya sendiri ya sementara masih dalam pengejaran. Terkait modus ini ya kami duga ya supir tersebut merupakan sindikat penggelapan kendaraan dengan modus sebagai supir pribadi. Tentunya tak hanya diperiksa, Karen juga bertemu langsung dengan sang pelaku. Bukannya kesal, Karen justru mengaku iba pada sang sopir, mengingat usianya yang tak lagi muda, yang membuatnya ingat pada sang ayah. Ini bapak tuh udah tua, 54 tahun. Ini saya nggak bisa marah juga ngelihat dia, sebenarnya malah saya kasihan. Maksudnya saya kasihan beratnya tuh, saya malah kayak saya kayak diingatkan saya punya orang tua bapak saya ingat almarhum papa saya. Menurut keterangan 1 kali, namun dengan modus yang ada, dengan saling mengenal satu sama lain dengan tersangka-tersangka yang terlibat yang kita amankan pada saat hari ini, ya kami menduga ini adalah satu jaringan. Meski memaafkan pelaku, Karen menuturkan jika proses hukum terus berlanjut,
untuk memberikan efek jera. Apalagi dari pengembangan penyelidikan, kasus ini diduga sindikat atau jaringan. Dia bilang dia minta maaf, dia menyesal, itu aja yang dia bilang. Ya dalam hati saya mengampuni beliau lah. Udahlah, saya serahkan kepada teman-teman kepolisian. Artinya proses hukum tetap Tetap berjalan. dijalankan. Ya. Kejadian ini pun membuat Karen untuk lebih berhati-hati lagi dalam menerima pegawai atau karyawan. Jadi ini juga menjadi pembelajaran yang pertama buat saya yang besar sekali. Berarti artinya SOP di dalam penerimaan karyawan tuh benar-benar harus telitinya sangat luar biasa. Begitupun juga surat-surat mereka di saat mereka awal kerja.